Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi bingung ya mau masukin anak ke mana sekolah. Ini jadi bagian yang jadi kegalauan sih banyak orang tua. Pertama karena kita pasti akan terpikir kalau masukin anak, daftarin anak ke sekolah yang baru, apakah nanti nggak akan ada misalnya nggak jadi lagi PTM, pembelajaran tatap muka, terus anaknya dapat apa, belajarnya apa, dan lain sebagainya. Tentu sebagai orang tua ada banyak hal ya yang mesti dipertimbangkan. Kita mulai dari kondisi COVID sekarang ini. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bersama beberapa menteri yang membolehkan untuk pembelajaran tatap muka, dan sekarang juga sudah cukup banyak ya yang pembelajaran tatap muka, tetapi ketentuannya dikembalikan kepada daerah masing-masing. Apakah daerah tersebut memang zonanya sudah menjadi zona yang hijau atau kuning sehingga mereka bisa memungkinkan lah ya untuk tatap muka. Kedua, dipastikan bahwa tenaga pendidik, baik guru dan tenaga kependidikannya juga sudah divaksin. Ketiga, memang sistemnya sudah disiapkan, apakah dengan shift, apakah dengan penghalang gitu ya, atau dengan model-model giliran hari, atau juga pembelajarannya hibrid. Karenanya menjadi satu hal yang sangat penting orang tua memeriksa nanti modelnya pembelajarannya akan seperti apa. Nah, di samping itu juga harus dipahami betul bahwa ada hal-hal yang sangat spesifik anak. Ada anak-anak yang memang mungkin dengan komorbid, karena dia alergi dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang memang sangat sensitif terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi dikembalikan lagi kepada orang tua, apakah orang tua mengizinkan anak untuk ikut pembelajaran tatap muka atau tidak. Jadi setiap sekolah harus menyiapkan pembelajaran hibrid, artinya ada yang online, ada yang offline, ada yang daring, ada yang luring. Kebayang ya, memang jadi agak rumit. Nah, jadi yang perlu dicek oleh orang tua adalah kesiapan itu. Kedua, kurikulum ini memang harus menyesuaikan, karena kurikulum yang online, daring dengan kurikulum yang luring tentu akan berbeda. Target juga tidak bisa disamakan, sehingga ketika kemudian terjadi pembelajaran hibrid, orang tua harus memastikan bahwa anaknya baik memilih daring maupun luring terperhatikan oleh guru-gurunya. Dan yang nggak boleh lupa adalah kemampuan kesiapan orang tua untuk mendampingi anak-anak. Pembelajaran apapun juga orang tua tidak boleh dilepas tangan lah gitu ya, nggak boleh. Jadi akhirnya terserah guru di sekolah, tidak. Tetap tanggung jawab ada di orang tua. Terus orang tua pasti akan nanya gini, jadi terus ngebayar buat apa gitu? Membayar itu kan konteksnya adalah bagaimana kita membangun ada keterampilan sosial, ada akademisnya, ada keterampilan emosi yang dia juga perlu latihan dengan berbagai jenis manusia, dan tentu perlu perhatian dan pendampingan juga, karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang tua juga nggak bisa terus-menerus bersama dengan anak-anak. Jadi ini PR besarnya. Karenanya kalau kita mau masukkan anak ke sekolah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kita akan memilih prioritasnya apa. Prioritasnya tidak terlalu lama di sekolah misalnya, atau ada yang memilih untuk masuk ke pesantren tapi dengan pendampingan yang tentu tetap harus dengan orang tua. Jadi bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita mohon kepada Allah tempat yang kita pilihkan untuk anak-anak kita adalah tempat yang baik buat perkembangannya, buat tumbuh kembangnya, buat kesehatan fisik dan mentalnya, dan insya Allah akan menjadi bekal yang baik bagi mereka di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan itu menjadi tepat bagi anak-anak kita. Selamat berusaha mencari yang terbaik bagi anak-anak.